Halo pencinta film, bagaimana? Sehat? Film ini menceritakan seorang cucu yang baik yang ingin menemani kakeknya yang baru saja ditinggal oleh sang nenek. Ternyata, perjalanan mereka menciptakan cerita yang lucu dan tentunya juga gila. Penasaran gimana ceritanya? Let's go! Film ini menampilkan dua orang pria. Ini adalah Jason, seorang pengacara di kantor ayahnya. Dan ini adalah sepupunya, Nick yang sedikit gila. Old woman fucking murdered. Nick, she had cancer. I'll see you at the crossroads, Grandma. Saat berlangsungnya acara pemakaman, dia adalah tunangan Jason, Meredith, wanita yang sangat arogan. Do you like the coral color or the salmon? Either one. Coral or salmon? I mean, I like the coral. That's what I'm supposed to do. Kalau kau maksa orang milih warna yang kau suka, ngapain kau tanya? Sat! Setelah pemakaman selesai, semua orang berkumpul di rumah Richard, kakek Jason. Ya, ini orangnya. Terlihat terjadi perdebatan tiga orang ini, yang dimana kakek Jason meminta dia menemaninya bermain golf dengan alasan SIM-nya ditahan dan sudah lama tidak bertemu dengan Jason. Ayah Jason pun sempat tidak setuju karena Jason punya banyak pekerjaan dan persiapan pernikahannya. Karena Jason adalah cucu yang baik dan rajin menabung, dia pun menyetujuinya. Why does Jason have to be the one to drive? Busy at work, at the wedding coming up next weekend? To get ready for your wedding, you're that busy. Setibanya di rumah kakek, secara tidak sengaja ia memergoki kakek yang sedang berimajinasi. Hey, you made it. Karena Jason cucu yang baik, ia menunggu kakeknya menyelesaikan misinya, lalu pergi bermain golf. Sebelum bermain golf, mereka singgah di warung pecel lele. Secara tidak sengaja, seorang wanita mengenali Jason. Wanita ini bernama Sadia dan temannya bernama Lenore dan Bradley. Saat Sadia menyapa Jason, Jason lagi asik-asiknya melihat pergerakan Dogecoin. Tanpa sadar, memberikan uang bil ke Sadia. Sadia yang merasa mendapatkan rezeki, dia menggunakan uang itu untuk membayar tagihan mereka. Tak selang lama, Jason baru sadar kalau dia baru saja ditipu. Dia pun bergegas mengejar mereka. Ternyata, Jason dan Sadia pernah sekelas di kelas fotografer. Kakek datang, berbohong kalau dia seorang profesor dan temannya seorang fotografer. Lenore yang mendengar hal tersebut langsung tertarik dengan si kakek. Singkat cerita, mereka pun berpisah yang dimana Sadia dan teman-temannya pergi ke pantai, sedangkan kakek dan cucunya melanjutkan perjalanan. Setibanya di lapangan golf, kakek yang dari awalnya tidak ada niatan bermain golf, di sini terungkap ternyata keinginan si kakek hanya ingin sekidi papap. I haven't had sex in 15 years, Jason. I want to fuck until my dick falls off. I want to fuck. Lalu, kakek pun memutuskan akan menyusul Lenore ke pantai Daytona. Dengan terpaksa, cucunya yang baik hati dan rajin menabung menemaninya. Setibanya di pantai, yang dipenuhi dengan wanita-wanita seksi dan berpakaian minim tentunya, saat bertemu Sadia dan Lenore, kakek yang sangean langsung melancarkan aksinya. Sayangnya, di waktu yang bersamaan, muncul dua orang pria kekar, bernama Cody dan Bra. Mereka adalah kenalan Sadia dan Lenore. Lalu, Cody mengundang kakek dan cucunya mengikuti party. Dilanjutkan di sebuah party, di sana Bra dan Cody menantang mereka adu minum. Sebelum dimulai, kakek sudah mencampurkan salah satu minumannya dengan obat. Karena tidak mau terlihat lemah di depan cewek-cewek, Jason yang terlalu bersemangat meminum gelas yang berisikan obat. Dan akhirnya, mereka memenangkan permainan ini. Di malam hari, efek obat itu bereaksi. Terlihat Jason yang sedang menikmati alunan musik. Tiba-tiba, Pam seorang bandar narkoba datang menawarkan vape ke Jason. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menghisapnya. Pam memberitahu Jason kalau yang barusan dia hisap adalah kokain. This is crack. What? I just smoke crack. I just smoke crack! Di pagi hari, Jason yang sedang video call dengan tunangannya diganggu seorang anak kecil yang ingin menyentuh boneka lebah. Ayah dari anak ini terkejut, mengira anaknya diberikan lollipop. Tidak lama, polisi lokal datang menjemput Jason. Saat keluar dari penjara, kakek menyambut Jason dengan santuy. Kakeknya menjelaskan sedikit lagi ia akan dapat jatah dari Lenore. Jason yang mendengar hal itu menjadi sedikit gila karena tingkah laku kakeknya. Ia memutuskan meninggalkan kakeknya bersama teman lamanya. Ternyata teman lama kakek sudah terlihat sangat lemah. Jadi Jason tidak bisa meninggalkan kakek di sana.
Di sini, kakek meminta Jason mengantarnya kembali ke Daytona untuk menyelesaikan misinya. Ia menegaskan kalau ini adalah permintaan si nenek dan mungkin waktunya tidak panjang lagi. Saat di pantai Daytona, mereka mengikuti acara Flex Off karena kakek yang tergiur penawaran yang diberikan Lenore. You go up there, I'll let you do whatever you want to me tonight. Or is it? Lesbian daughter's getting. Hold on. What's that? What's up now, bro? Yeah, what's up now, bro? Singkat cerita, dikarenakan Jason yang tidak ingin fotonya diambil oleh publik, ia langsung kabur dari acara tersebut. Imagine if the firm saw something like that. Kakek yang tidak terima kalau pemenangnya digantikan oleh Brad dan Cody menembakkan sebuah botol tepat di muka Cody. Malam harinya, mereka pun datang ke tempat dugem. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh Sadia dan Lenore. Saat asik-asiknya menari, salah satu temannya Sadia yang bernama Bradley diganggu oleh gangster. Kakek yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam. Kakek langsung mengajak mereka adu jontos di parkiran. Karena Jason cucu yang baik, ia mencoba menghalangi. Kakek yang cukup beringas mematahkan jari kepala gangster dan menyuruhnya meminta maaf. You're gonna have to take the first punch first. Whatever. Tell him you're sorry. Selanjutnya, mereka semua pergi ke karaoke menghilangkan penat di kepala. Saat asik-asiknya bernyanyi, muncul Cody dari belakang. Diam-diam, ia mencuri SIM-nya kakek dan meletakkan sebungkus ganja ke dalam jaketnya. Setelah selesai karaokean, kakek dan Jason saling bertukar pikiran. Jason berencana membatalkan pernikahannya dan jujur kepada Sadia tentang identitas asli mereka. Kakek yang tidak setuju menyarankan Jason mengatakan setelah dia dapat mencicipi kerang milik Lenore. Jason yang tidak tahan langsung bergegas menemui Sadia. Setibanya di kamar Sadia, Jason mendapat sambutan hangat dari Bra. Tanpa basa-basi, Cody langsung mengungkapkan kebohongan dari mereka. Dengan itu membuat Sadia kecewa setengah mati. Are you getting married next weekend? Then I met you, and now I don't. Oh my god, no, don't pull that shit. Fuck out, Jason, seriously. Berbeda dengan si kakek, hubungannya dengan Lenore malah makin mantap. For what it's worth, I still really want to fuck you. Yeah, we are. Di waktu yang bersamaan, tibalah polisi langsung memeriksa jaket Jason. Tentunya, ini semua sudah direncanakan oleh Cody. Selanjutnya, setelah ia keluar dari penjara, dia marah kalau semuanya menjadi kacau. Kakek menasihatinya kalau dia tidak mau melihat Jason seperti ayahnya. Turned into a materialistic hand-packed poop dick. Akhirnya, Jason yang putus asa meninggalkan kakek dan memilih kembali ke rumah. There's been time in my life, so my brother said to me. Tibalah acara makan-makan sebelum pernikahan. Saat Jason dan tunangannya bernyanyi bersama, layar yang di belakang berubah menjadi foto Jason saat mabuk. Ternyata, kakeknya menyewa seorang hacker untuk meretas layar. Muncul foto Sadia yang membuat Jason berubah pikiran. Selanjutnya, saat dia keluar dari gedung, di luar kakeknya sudah menunggunya bersama Pams. Mereka ingin mengejar Sadia sebelum naik ke kapal. Tiba-tiba, ayahnya menghalangi dan juga mengancam. Stop right now! Stop! Stop! Right now, you can kiss your job at the firm goodbye. Karena ayahnya yang keras kepala, Pams yang kesal langsung menyetrumnya. Setelah itu, terjadi kejar-kejaran antara bus es krim dengan bus Sadia. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa bertemu. Awalnya, Sadia menolak ajakan Jason untuk tinggal bersamanya. Karena Jason yang mencintai Sadia, Jason memutuskan ikut pergi ke laut. Sebelum pergi, kakek memberikan kamera sebagai hadiah. Kakek menginginkan cucunya menjadi seorang fotografer dan hasil fotonya muncul di majalah Times. Cerita pun diakhiri dengan si kakek yang mendapat kesempatan skidip pap-pap dengan si Lenore. Dan jangan lupa subscribe, share video ini. Kalau kalian ada film yang seru, komen di bawah.